Anda kembali bersama kami pemirsa, kita di segmen Kreatif. Kalau kemarin kita berbincang bersama dengan startup yang bisa melayani, membantu pembayaran pajak enterprise atau korporasi, begitu. Kali ini perorangan ya? Perorangan, dan ini sudah tersambung melalui video conference untuk membahas mengenai bayar pajak ala aplikasi pajak. Ada Pak M. Arif R. Said Putra, beliau adalah CEO dari Pajakin. Apa kabar? Saya panggilnya Mas aja ya, Mas Arif. Apa kabar Mas Wiki, Mbak Prisa? Terima kasih banyak Mas Arif atas waktunya. Boleh kita kenalan dulu, Pajakin ini lebih khusus untuk perorangan ya, individu? Kalau yang disasar sebenarnya baik perorangan maupun badan ya, tapi memang sampai sejauh ini dari 764.000 user itu sekitar 10%-nya adalah 90%-nya adalah pribadi dan 10%-nya adalah badan. Jadi baik. memang kita untuk orang pribadi dan badan untuk desainnya. Oke, pribadi dan badan, tapi kemudian sejauh ini masih banyak yang pribadi begitu ya? Betul, betul Mas. Baik. Oke, dari findings Pajakin sendiri, apa sih sebetulnya yang menjadi kendala yang dialami oleh masyarakat sendiri pada saat membuat laporan pajak? Baik, jadi begini Mas Vicky, jadi kebetulan kan kami punya pengalaman selama kurang lebih 13 tahun di Direktorat Jenderal Pajak, dan kemudian kita mengidentifikasi kira-kira yang menjadi kendala-kendala itu apa, dan yang paling utama yang menjadi kendala dari wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Jadi kalau kita bicara kewajiban itu kan nggak sekedar lapor, tapi sebelumnya ada proses menghitung, kemudian kalau ada yang kurang bayar kemudian dibayar, baru dilaporkan. Nah, proses itulah yang sebagian besar masyarakat atau wajib pajak itu menemukan kendala atau kesulitan begitu. Jadi hal pertama yang menjadi kendala wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya adalah ketidaktahuan atau kesulitan mereka dalam menghitung itu tadi. Kemudian kalau sudah bisa baru mungkin lebih ke jaringan yang seringkali ketika sudah mendekati deadline itu trafiknya terlalu tinggi sehingga sering tidak bisa atau seperti itu. Jadi kalau yang utama tetap ketidaktahuan. Baik, kalau fitur-fiturnya sendiri dari Pajakin itu seperti apa? Cukup memudahkannya, biar ada gambaran nih pemirsa. Baik, jadi tadi seperti yang disampaikan, yang sampai saat ini kami orang pribadi sebagian besar, kemudian ada badan, dan badan memang kami saat ini masih memfokuskan ke UMKM. Jadi di menu-menu kami, di fitur-fitur kami itu bisa memudahkan ketika menemukan kesulitan tentang perpajakan, tinggal pilih menu di aplikasi kami, menu konsultasi, kemudian bisa bertanya langsung kepada konsultan kami yang berpengalaman dan juga bersertifikat. Kemudian untuk UMKM kami khususkan itu kita juga memberikan fitur catat kas, jadi UMKM bisa mencatatkan transaksinya di aplikasi Pajakin. Kemudian setelah selesai masa atau bulan tersebut tinggal klik untuk bikin billingnya tercreate untuk bayar pajak. Kemudian kita juga sudah bisa memvalidasi untuk membayar pajaknya, sehingga sangat memudahkan sekali untuk orang pribadi dan UMKM terutama. Nah, ini untuk ke depan kami baru akan menyasar enterprise karena kami sudah bisa memvalidasi untuk nanti host-to-host e-bookpot dan juga e-faktur. Baik, artinya ini memang mudah untuk digunakan, dan kalau ada kendala tinggal menghubungi konsultan pajak yang dapat dihubungi melalui aplikasi Pajakin begitu ya? Betul Mas Vicky. Baik, sejauh ini sudah berapa penggunanya Mas Arif? Sampai dengan hari kemarin itu 766.000. 766.000. Wow, itu ya, dan target kami di bulan Juni bisa mencapai 1 juta user, Mbak. Amin. 1 juta user targetnya ya. Berarti itu individu maupun badan ya? Ya, betul. Oke, baik. Dan semakin menarik perbincangan kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini ya Mas Arif ya. Dan bersama kami akan segera kembali. Kita masih berbincang bersama dengan CEO Pajakin. Ini adalah solusi pajak online yang punya fitur cek NPWP, konsultasi online juga bisa, dan tentunya buat dan bayar e-billing. Ini kayaknya yang paling banyak digunakan adalah konsultasi pajaknya ya. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Arif ketika jeda. Oke, sudah terkoneksikah dengan Dirjen Pajak sehingga kemudian data yang sudah diinput lewat aplikasi Pajakin sudah otomatis terupload ke sana?
Baik, terima kasih Mas Vicky. Jadi kita sebagai PJP, jadi kita mengeling ke DJP melalui PJAP dan kita nanti ke depan akan semakin agresif untuk memberikan fitur-fitur agar kemudahan agar bisa semakin memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Karena sebagaimana kita tahu bahwa jumlah wajib pajak terus meningkat dari tahun 2002 waktu itu sekitar 2 jutaan, sekarang per 2022 sudah mencapai 49 sampai 50 juta. Jadi akan ada banyak sekali dalam tanda petik pasar yang bisa kita garap untuk kemudian memberikan kemudahan-kemudahan dan membantu pemerintah dalam hal ini untuk meningkatkan penerimaan pajak. Baik, ya, artinya selama ini juga memang ada gestur yang positif dari Dirjen Pajak sendiri untuk berkolaborasi begitu ya. Nanti akan terkoneksi suatu hari nanti ya. Baik. Dan ini memiliki pendampingan langsung kalau misalnya wajib pajak membutuhkan pendampingan intensif ya, ternyata juga bisa. Oke, kalau paket saya lihat di pajakin.com ini paket berlangganan juga ada. Jadi profitabilitasnya sistemnya bagaimana? Jadi kita memahami betul bahwa sampai saat ini proses dari konsultasi offline ke online adalah masih transisi begitu Mbak Prisa. Jadi kita masih membangun habit untuk wajib pajak masyarakat Indonesia untuk beralih ke konsultasi online. Jadi sampai sekarang per tahun berdasarkan laporan keuangan 2022 bahwa 30% dari revenue kami itu bersumber dari online dan 70%-nya dari offline. Nah, ke depan kami yakin 5-10 tahun ke depan itu akan berbalik bahwa kasus-kasus pajak itu akan semakin sedikit yang dimintakan untuk pendampingan yang intensif atau pendampingan offline, sehingga kami yakin bahwa nanti untuk konsultasi online, kemudian nanti ke depan kita juga mengembangkan bagaimana mengkustomisasi langsung sistem keuangan perusahaan langsung bisa terkoneksi dengan pencetakan e-bukot maupun e-fakturnya. Artinya ini menjadi sebuah stream revenue yang potensial begitu ya untuk mendukung operasional perusahaan dan juga bisa mendapatkan benefit ataupun untung lah ya. Jadi masih yang bingung-bingung soal pajaknya begitu ya, bisa konsultasi di Pajakin. Oke. Sayang sekali waktu kita terbatas. Mas Arief, terima kasih banyak untuk sharing informasinya. Next mungkin kita bisa berbincang lebih banyak lagi soal pajak ini gitu ya. Baik, terima kasih. Sukses untuk Anda, Mas Arief. Sehat selalu. Baik, dan sebelum kita akhiri Power Breakfast kali ini, pemirsa, kita akan simak terlebih dahulu data pergerakan dari IHSG dari pembukaan C1 hingga saat ini. IHSG bergerak menguat. Kondisi yang sama juga terjadi di Jakarta Standing Index dan LQ45. Kemudian dari deretan top gainers pemirsa, saham-sahamnya adalah BHAT, ITMG, Telkom, INKP yang menjadi top gainers dengan BHAT mengalami penguatan 2% di 780. Kemudian dari losers ada GoTo, BMRI, MAPI, dan IRSX. Dengan pelemahan terdalam adalah GoTo 3,74%. Kemudian pergerakan sektoral. Barang baku dan juga konsumsi primer mengalami penguatan, sementara untuk teknologi dan konsumsi non-primer mengalami pelemahan terdalam sejauh ini. Oke, itu dia review singkat pemirsa sejauh ini mengenai kondisi perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Semoga bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Dan sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Saya Prisa Somodatu. See you in the morning.